Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Saya masih menggunakan buku dari Novianto Kurnia dan kawan-kawan, kurikulum 2013 edisi 2016. Di video sebelumnya kita kan sudah membahas turunan fungsi sinus dan kosinus beserta dua contoh soal ya. Sudah dibahas dua contoh soal, yaitu contoh soal A dan soal B. Yang akan kita bahas hari ini yaitu contoh soal yang C. Nah, kita lihat perbedaannya untuk soal A dan C ya. Untuk soal A dan C, ini variabel X-nya itu hanya terdapat pada cos, sementara angka 3-nya tidak terdapat variabel X. Begitu juga dengan yang B ya. Ini variabel X-nya ada di sin dan ada di cos, tetapi tidak ada di angka 5 dan angka 2. Sementara di soal C itu ada variabel X-nya ada 2 ya. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Sebelah kiri ini pada cos dan sebelah kanannya ini ada X kuadrat. Nah, ini variabel X-nya ada 2 ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita bahas pembahasan untuk contoh soal yang C ya. Kita tulis lagi soalnya. Fx sama dengan X kuadrat dikali dengan cos X. Nah, di sini kan ada 2 berarti ya, ada 2 penggalan. Yang pertama ini ada cos X ya. Yang keduanya ada X kuadrat, dan yang keduanya ada cos X. Nah, di sini jadi ada 2 ya. Untuk X kuadrat kita simbolkan ini menjadi U ya. Untuk X kuadrat jadi U, dan untuk cos X ini jadi V. F aksen X turunannya Fx turunannya adalah F aksen X ya. Fx turunannya adalah F aksen X. Untuk turunan dari soal ini kan ada 2 ya, ada U dan ada V. U-nya untuk X kuadrat dan V-nya adalah cos X. Turunannya itu adalah U aksen X dikali dengan Vx ditambah Ux dikali dengan V aksen X ya. Ini kan U ada V, U, V, U, V ya. Jadi masing-masing diturunkan nih. U aksen baru V, kemudian U baru V aksen. Jadi urutannya U aksen V, U dikali V aksen. Ini sama-sama ada U, sama-sama ada V-nya. Yang aksen pertama ada di U, yang keduanya ada di V ya. Nah, setelah itu kita jabarkan ini dulu ya, yang X kuadrat. X kuadrat itu kan sama dengan U ya. U itu sama dengan X kuadrat. Nah, untuk turunannya berarti kan U aksen ya. Turunannya itu berarti nih pangkatnya diturunkan. Nah, di sebelah X itu kan ada angka 1 ya. 1 dikali X kuadrat kan X kuadrat. Jadi kalau X kuadrat kita anggap angka yang di samping kirinya itu 1. Berarti 1, kemudian pangkatnya turun. Nah, karena ini pangkatnya 2 maka turun 2. Dikali X 2 dikurangi 1 ya. Jadi pangkatnya kita kurangi 1. 2-nya turun, 2-nya dikurangi. Maka U aksennya jadi 1 dikali 2 itu 2 ya. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1 atau X pangkat 1 atau 2X saja ya. Kemudian yang kedua setelah itu ada V ya. V itu V ini kan cos X ya. V-nya itu adalah cos X. V sama dengan cos X, maka V aksen berarti turunan dari cos ya. Turunan dari cos itu apa? Turunan dari cos X itu adalah sin X. Turunan dari cos X adalah sin X. Nah, kita sudah dapat U aksennya
ini ya, 2x, dan V aksennya adalah min sin x. Kita tinggal masukkan ke rumus ini ya. V aksen x sama dengan ux dikali Vx ditambah ux dikali V aksen. Kita tulis lagi ya. V aksen x sama dengan u aksen x dikali Vx ditambah ux dikali V aksen x. Nah, kita masukkan ya. U aksennya itu ini kan, u aksennya itu adalah 2x. Kita taruh 2x. Kemudian Vx-nya itu ini kan ya. Vx-nya itu adalah cos x. Cos x. Ditambah u-nya itu adalah x kuadrat. Dan V aksen x-nya itu adalah ini ya, min sin x ya. Jadi kalau V saja dan U saja itu soal yang asal ya, yang belum diturunkan. Jadi U-nya itu x kuadrat, V-nya itu cos x. Setelah itu baru kita lakukan perkalian yang belum diselesaikan ya. 2x dikali cos x hasilnya ya 2x cos x. Jadi tidak bisa 2x cos kuadrat ya. Karena ini berbeda. Jadi 2x dikali cos x ya udah 2x cos x saja. Kemudian di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif x kuadrat sin x. Ini juga tidak bisa disatukan. X kuadrat dikali x tidak bisa jadi sin x pangkat 3 ya. Nah, jadi hasilnya untuk f aksen x itu adalah ini ya. 2x dikali cos x min x kuadrat dikali sin x ya. Jadi itu untuk pembahasan soal yang C ya. Pembahasan soal yang C yaitu x kuadrat dikali dengan cos x. Nah, sekarang sudah bisa membedakan kan perbedaan antara contoh soal yang A dan contoh soal yang C. Jadi yang contoh soal C itu yang diturunkan hanya cos x-nya saja. Sementara yang C harus dua-duanya karena variabel x-nya ada di x kuadrat dan ada di cos x ya. Yang B juga ini kan hanya satu ya. Yang diturunkan ya, sin x-nya dan cos x-nya saja, yang 5 dan 2-nya tidak diturunkan. Kalau yang C harus 2 diturunkannya ya, ada x kuadratnya dan cos x-nya. Oke. Nah, itu saja untuk video kali ini untuk contoh soal turunan fungsi kosinus dan sinus. Jangan lupa dipelajari lagi bukunya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.